Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan merupakan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayah jualah kita dapat kembali melaksanakan kuliah online pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang bersinarkan iman, Islam, dan ihsan. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Siti Fatimah dan rekan saya Tasya Slavin Kayuan yang akan membahas hasil diskusi makalah kami yang berjudul Sistem Peradilan. Pada diskusi hari ini kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama sejarah perkembangan peradilan, yang kedua susunan dan kekuasaan pengadilan, dan yang ketiga adalah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan peradilan. Sejarah berdirinya lembaga pengadilan di Indonesia jauh sudah ada sebelum penjajahan Belanda. Kala itu dikenal adanya berbagai pengadilan yang diselenggarakan di kerajaan-kerajaan Nusantara. Meskipun pada zaman kerajaan itu yang berkuasa adalah mutlak pada raja dan menjalankan peradilan adalah raja. Tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa Indonesia ketika itu tidak semua perkara diadili oleh raja. Sebab pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus juga dapat bertindak sebagai hakim perdamaian. Sejak Kompeni masuk ke Indonesia hingga pemerintahan Hindia Belanda, susunan pengadilan mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Hindia Belanda. Pada pasal 1 RO disebutkan adanya 6 macam pengadilan, yaitu yang pertama District Gerence, dan yang kedua yaitu Regency Gerence, dan yang ketiga yaitu Landgrave, dan yang keempat Rechtsback and Omeging, dan yang kelima yaitu Raad van Justice, dan yang keenam yaitu Hoog Ogrenso. Materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Kita masuk ke slide ke-6. Susunan kekuasaan peradilan di Indonesia. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencairan keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administrasi maupun kriminal. Sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Nah, peradilan di Indonesia sendiri terbagi menjadi 4. Peradilan umum yang pertama, kemudian yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai peradilan-peradilan yang ada di Indonesia tadi. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum ini merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga. Di sini ada 2 lembaga, yang pertama Pengadilan Tinggi dan juga Pengadilan Negeri. Peradilan agama. Dalam pasal 24 ayat 2, bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung juga seperti peradilan umum tadi, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu
antara orang-orang beragama Islam. Dalam lingkungan peradilan agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga-lembaga juga. Nah, yang pertama ada Pengadilan Tinggi Agama, dan yang kedua ada Pengadilan Negeri Agama. Nah, masuk ke yang ketiga, Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Nah, untuk lembaga-lembaganya di sini cukup lumayan banyak dibandingkan peradilan umum dan juga peradilan agama. Untuk peradilan militer sendiri ada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer, dan yang terakhir atau yang keempat Pengadilan Militer Pertempuran. Kita masuk ke Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung atau MA yang membantu menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau TUN. Lembaga di bawah Peradilan Tata Usaha Negara ini ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kemudian ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, mungkin itu saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir. Yang ketiga, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di situ teman-teman bisa melihat kembali apa yang ada di dalam makalah kami. Di situ sudah kami paparkan dengan jelas, mulai dari pasal 2 tadi sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.